Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makna surah dalam bahasa Arab berbeda dengan surat dalam bahasa. Surah dalam bahasa Arab berasal dari kata as-sur atau sur yang berarti dinding, pagar, atau benteng yang mengelilingi kota. Ada pendapat yang mengatakan bahwa setiap surah di dalam Al-Quran adalah kota ilmu atau rumah. Ada juga yang mengatakan bahwa setiap surah di dalam Al-Quran adalah bangunan yang kokoh yang tidak dikenai kebatilan di depan dan di belakangnya. Oleh karena itu, dengan membaca surah di dalam Al-Quran, maka sama halnya dengan memasuki ataukah mengunjungi kota ilmu, mengunjungi rumah, atau memasuki benteng yang dapat melindungi setiap orang yang mengunjunginya. Pada kesempatan ini, kita akan membahas salah satu induk dari semua rumah dan benteng di dalam Al-Quran, yakni surah Al-Fatihah. Quran surah Al-Fatihah memiliki banyak keistimewaan. Salah satu keistimewaannya adalah surah ini tidak terdapat pada kitab-kitab sebelumnya, yakni pada kitab Zabur, kitab Taurat, dan kitab Injil. Al-Fatihah adalah kependekan dari Fatihat Al-Kitab atau Fatihat Al-Quran. Nama ini disepakati oleh semua mazhab. Dinamakan Al-Fatihah karena ia menjadi pembuka untuk Al-Quran. Secara etimologi, Al-Fatihah berasal dari fi'il fataha yaftahu fathan yang bermakna membuka dan keterbukaan. Keterbukaan yang dimaksud adalah menghilangkan ketertutupan dan kesulitan. Karena itu, Al-Fatihah menjadi pembuka anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia melepaskan berbagai kesulitan. Al-Fatihah menjadi pembuka bagi ilmu-ilmu yang terdapat di dalam Al-Quran. Al-Fatihah membuka segala perbendaharaan rahasia Al-Quran. Oleh karena itu, orang-orang yang diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengungkap makna Al-Fatihah sama halnya dengan ia mengungkap seluruh makna di dalam Al-Quran. Quran surah Al-Fatihah disebut juga dengan Ummul Kitab atau Ummul Quran. Di dalam Al-Quran, kata Ummul Kitab disebut sebanyak 3 kali. Yang pertama, pada Quran surah 3 ayat 7. Kata Ummul Kitab berkaitan dengan ayat mutasyabihat. Yang kedua, pada Quran surah 13 ayat 39. Dan yang ketiga, pada Quran surah 43 ayat 4. Pada kedua surah ini, kata Ummul Kitab berhubungan dengan Lauhul Mahfuz. Menurut Al-Fakhr Al-Razi, ada beberapa sebab mengapa Al-Fatihah disebut sebagai Ummul Kitab atau Ummul Quran. Pertama, induk sesuatu artinya pokoknya. Tujuan Al-Quran ialah menetapkan 4 perkara. Yang pertama ketuhanan, yang kedua hari kembali, yang ketiga kenabian, dan yang keempat menetapkan qada dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, Ar-Rahmanir-Rahim, yang Maha Pengasih dan yang Maha Penyayang, menunjukkan ketuhanan. Maliki Yaumiddin, yang memiliki hari pembalasan, menunjukkan hari kembali. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan, menunjukkan penolakan jabar dan qadar dan menentukan bahwa semuanya karena qada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta qadarnya. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau anugerahkan kepada mereka kenikmatan, bukan jalan orang yang Engkau timpalkan kemurkaan, dan bukan pula jalan orang yang berada dalam kesesatan, menunjukkan ketetapan qada dan qadarnya serta kenabian. Jika tujuan paling agung dari Al-Quran adalah mengajarkan 4 perkara, yakni ketuhanan, hari kembali,
kenabian, serta ketetapan qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala, maka surah ini sudah mencakup semuanya, sehingga ia disebut sebagai Ummul Quran. Alasan kedua, mengapa Quran Surah Al-Fatihah disebut sebagai Ummul Kitab? Karena semua kitab Tuhan kembali kepada 3 perkara. Yang pertama, pujian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lidah. Yang kedua, kesibukan dalam berhikmat dan ketaatan. Dan yang ketiga, mencari mukasyafah atau keterbukaan dan musyahadat atau kesaksian. Firman Allah Subhanahu wa taala ayat kedua hingga ayat keempat, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, menunjukkan pujian kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan, berarti menyibukkan diri dalam penghikmatan dan ibadah. Pada ayat ini, maf'ul atau objek didahulukan atas fa'il atau pelaku atau subjeknya. Menurut Fakhr Ar-Razi, pendahuluan maf'ul atas fa'il menunjukkan kesungguhan dan kerajinan di dalam beribadah. Ia menunjukkan pengakuan seorang hamba akan kelemahan, kehinaan, kemiskinan, dan kepulangannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun ayat Ihdinas Shiratal Mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus, menunjukkan pencarian untuk memperoleh mukasyafah, musyahadat, dan berbagai macam hidayah. Semua ilmu kemanusiaan terdiri dari 3 hal. Yang pertama, ilmu usul, yakni pengetahuan tentang zat Allah, sifatnya, dan perbuatannya. Yang kedua, ilmu furu', berkenaan dengan hukum-hukum Allah dan kewajiban yang dibebankan Allah kepada hambanya. Dan yang ketiga, ilmu pensucian batin, upaya untuk memunculkan cahaya ruhaniyah dan keterbukaan ilahiyah. Al-Quran mengandung ketiga ilmu ini, dan Quran Surah Al-Fatihah mencakup 3 tujuan ini pada bentuknya secara sempurna, sehingga hal ini menjadi salah satu alasan mengapa Quran Surah Al-Fatihah disebut sebagai Ummul Kitab atau Ummul Quran. Ayat Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin menunjukkan ilmu usul, karena di dalamnya ditunjukkan wujud Dia dan wujud makhluknya. Rabbal Alamin atau Tuhan semesta alam menunjukkan bahwa tidak ada jalan yang paling tepat untuk mengetahui wujudnya kecuali dengan mengenalnya sebagai Tuhan pemelihara semesta alam. Alhamdulillah atau segala puji bagi Allah menunjukkan hanya Dialah yang berhak mendapat pujian. Tidak ada yang berhak mendapat pujian kecuali Dia yang berkuasa melakukan segala kemungkinan dan yang mengetahui segala pengetahuan. Kemudian, Dia mempunyai sifat puncak kasih sayang karena Dia Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Lalu, sifat kesempurnaan kekuasaannya karena Ia memiliki hari pembalasan atau Maliki Yaumiddin. Setelahnya, Allah Subhanahu wa taala menetapkan ilmu furu', yakni penghikmatan dan peribadatan. Hal ini bisa kita lihat pada ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamulah kami menyembah dan hanya kepadamulah kami memohon pertolongan. Pada ayat ini juga sekali lagi Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan ilmu usul. Iyyaka nasta'in. Hanya kepadamulah kami memohon pertolongan. Yakni bahwa melakukan segala kewajiban ibadah tidak sempurna kecuali dengan bantuan ketuhanan. Setelah itu, diterangkanlah derajat mukasyafah yang dapat disingkatkan dengan 3 hal. Pertama, memperoleh hidayah cahaya dalam kalbu. Inilah yang dimaksud dengan Ihdinas Shiratal Mustaqim atau tunjukilah kami jalan yang lurus. Kedua, tampak kepadanya derajat orang-orang suci yang berbuat kebajikan, yaitu mereka yang telah Allah anugerahkan. Setelah itu, diterangkanlah derajat mukasyafah,
yang dapat disingkatkan dengan 3 hal. Pertama, memperoleh hidayah cahaya di dalam kolbu. Inilah yang dimaksud dengan ihdinas siratal mustaqim, atau tunjukilah kami jalan yang lurus. Kedua, tampak kepadanya derajat orang-orang suci yang berbuat kebajikan, yaitu mereka yang telah Allah anugerahkan kenikmatan kepadanya dengan penampakan suci dan tarikan ilahi, sehingga arwah-arwah yang suci itu menjadi cermin yang dibersihkan. Cahaya mereka saling memancar kepada yang lain. Inilah jalan orang-orang yang kau anugerahkan kepada mereka kenikmatan. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ketiga, ia terpelihara dan terjaga dari segala kotoran syahwat, yakni bukan jalan orang-orang yang kau timpakan kemurkaan dan dari dosa keraguan-raguan, dan bukan jalan orang-orang yang berada dalam kesesatan. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dengan demikian, surah Al-Fatihah ini mencakup semua rahasia yang tinggi yang menjadi tujuan paling utama yang dicari seorang hamba. Karena itu, ia dinamai Ummul Kitab. Sebagai penutup, pada sebuah majelis yang dihadiri oleh remaja, seorang mubalik sedang menganjurkan jamaahnya untuk membaca Al-Quran. Ia kemudian mengatakan bahwa karena kasih sayangnya, Tuhan mengirimkan kepada manusia 114 surah. Pertanyaannya kemudian adalah, sudahkah surah-surah itu kita baca dengan penuh perhatian, sebagaimana ketika kita menerima surat dari kekasih-kekasih kita?